Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Selamat pagi. Semoga kalian nggak bosan ya ketemu Bu Yanti. Dalam pelajaran hari ini di Food and Beverage pertemuan ketiga, saya akan membahas tentang pengotor dan penyebab keracunan. Nah, apa sih nanti kita akan membahas tentang apa sih itu pengotor dan apa sih penyebab keracunan itu. Nah, jangan lupa seperti biasa kalian siapkan alat tulisnya. Jika ada yang penting segera dicatat untuk menjawab soal-soal yang nanti ada di classroom. Silahkan perhatikan slide demi slide di video ini dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Silahkan disimak. Di slide ini adalah tentang pengertian pengotoran makanan. Pengotoran makanan atau food contamination atau kontaminasi makanan adalah segala sesuatu atau segala faktor baik yang terdapat dalam makanan itu sendiri maupun yang diperoleh dari sari luar makanan. Kontaminasi dalam makanan dapat berlangsung melalui dua cara. Ada dua cara ya. Bagaimana kontaminasi itu ada. Yang pertama, kontaminasi langsung, yaitu kontaminasi yang terjadi pada bahan makanan mentah, baik tanaman maupun hewan yang diperoleh dari tempat hidup asal bahan makanan tersebut. Contoh, terdapat mikroba pada sayuran yang berasal dari tanah, air, atau udara sekitar. Jadi kontaminasi langsung ini biasanya terdapat dari sayur juga. Sayur ada uletnya. Kalau kalian beli sawi, beli brokoli itu biasanya kan kalau agak lama pasti ada uletnya. Nah, itu bisa dinamakan kontaminasi langsung. Kalau kalian mencuci sebelum masak mencucinya tidak bersih dan ada uletnya, nah itu namanya kontaminasi langsung. Yang kedua, kontaminasi silang, yakni kontaminasi pada bahan makanan mentah ataupun makanan masak melalui perantara. Contohnya peralatan ataupun manusia yang menangani makanan tersebut. Contohnya, seumpama gini, peralatan yang kalian pakai itu tidak bersih, itu bisa menyebabkan kontaminasi silang. Dan saat kalian memasak, seperti rambut kalian jatuh atau kuku kalian ada yang tercopot terus tergeletak di makanan, ludah dan sebagainya, itu bisa dinamakan kontaminasi silang. Nah, dalam bahasa Inggris, kontaminasi biologis pada makanan disebut foodborne illness atau penyakit bawaan pangan. Jadi, penyakit yang dibawa oleh sayuran atau daging. Definisi sesungguhnya dari foodborne illness adalah sebuah gangguan kesehatan yang disebabkan dari konsumsi pangan yang telah terkontaminasi mikroba patogen. Tahu kan, patogen itu biasanya dia itu menyebab penyakit di dalam perut atau penyakit dalam atau bahan kimia lainnya yang berbahaya. Gejala dari foodborne illness adalah, jadi gejalanya apa saja sih kalau kita makan makanan yang sudah terkontaminasi? Yang pertama, yang paling sering ya, diare. Diare itu yang buang-buang air besar tapi encer. Yang kedua, sakit perut. Kus, itu diare ya. Sakit perut itu juga bisa diartikan sebagai terkena kontaminasi biologis atau foodborne illness. Yang ketiga, muntah-muntah. Yang keempat, gagal ginjal, dan yang kelima sampai taraf yang sudah tinggi, yaitu kelumpuhan. Makanya kalau kalian ingin tetap sehat, jagalah makanan ya.
Jadi tetap makan dengan makanan yang sehat. Kalau ingin makan sayur mentah dicuci dulu. Namanya kayak makan buah, makan sayur, kan kadang ada yang suka makan sayur mentah. Kayak berarti kan suka makan selada mentah. Nah, itu bisa kalau ada penyakit atau ada uletnya di situ bisa menyebabkan foodborne illness, artinya atau kontaminasi. Ya, itu termasuk penyakit dari sayurannya sendiri atau dari bawaan pangan. Nah, di sini tadi kan sudah apa saja sih gejalanya untuk di foodborne illness itu. Nah, di sini untuk dapat terhindar dari foodborne illness, apa saja yang harus dilakukan oleh para karyawan atau para chef untuk memasak agar customer-customernya itu tidak terjangkit atau tidak menunjukkan gejala foodborne illness. Yang pertama, menjaga kebersihan peralatan, kebersihan tubuh diri kita sendiri yang memasak, kebersihan lingkungan yang untuk kita masak. Terus selanjutnya memisahkan pangan mentah dari panganan matang. Jadi makanan yang mentah harus dipisahkan dari makanan yang matang. Makanan yang matang harus disimpan ya. Jadi nggak boleh dicampur-campur. Umpamanya gini, kalian masak steak. Steak kan ada daging yang sudah matang, ada yang daging masih mentah. Kalian campur-campur, rasanya kan nggak enak ya. Dan bakteri yang ada di makanan mentah tadi itu pasti akan tercampur ke makanan matang. Nah, itu bisa menimbulkan foodborne illness. Dan selanjutnya, masak dengan benar dan menggunakan air dan bahan baku aman. Cara masak yang benar bagaimana? Mamanya gini, kalau memasak daging itu harus bagaimana? Daging itu nggak boleh terkena dengan air. Nah, jangan kenakan daging dengan air, berarti seperti itu ya. Dan selanjutnya, bahan baku aman. Menggunakan air yang bersih, bukan air selokan. Dan bahan baku yang aman. Bahan baku aman artinya bahan bakunya tidak ada contamination atau tidak ada bahan-bahan kontaminasi. Nanti ada beberapa tugas untuk kalian di classroom. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menyimak materi dari Bu Yanti. Saya harapkan kalian semakin rajin karena sudah dikasih kuota oleh sekolahan. Kalian semakin sehat, semakin lihai dalam memainkan gadget dalam belajar, dan saya tunggu jawaban kalian di classroom, kajian kalian di classroom ya. Awas kalau tidak hadir dan tidak mengerjakan tugas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.